Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Perkenalkan, Bapak Budi Darmawan SPD MT adalah fasilitator saya, Bapak Riko Firdaus MPD adalah pengajar praktik saya, dan saya sendiri adalah Yulia Primadewi SPD, calon guru penggerak Angkatan 11. Tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, kegiatan diskusi identifikasi aset bersama kepala sekolah, majelis guru, dan tenaga kependidikan. Aset utama SDN 10 ATTS Kota Bukit Tinggi, hasil diskusi dengan kepala sekolah, majelis guru, dan tenaga kependidikan. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal fisik. Keempat, modal lingkungan. Kelima, modal finansial. Ketujuh, modal politik. Dan terakhir, modal agama dan budaya. Yang pertama, modal manusia, yaitu ada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dengan memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1, bahkan ada yang memiliki kualifikasi pendidikan S2, memiliki sertifikat pendidik, menjadi pengajar praktik, dan memiliki keterampilan khusus yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, wali murid, yaitu pendidikan orang tua murid beragam mulai dari SD sampai S1. Profesi orang tua yang beragam bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi dan menjadi motivasi murid di sekolah. Yang ketiga, keterampilan khusus yang dimiliki para orang tua yang bisa dikembangkan untuk proyek P5. Yang ketiga, pengawas. Pengawas sekolah yang sangat kooperatif dalam mengadakan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, murid. Prestasi yang dapat dicapai murid di bidang pengetahuan, kesenian, dan olahraga, serta komite yang menjadi jembatan penghubung antara orang tua dan sekolah. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Modal sosial yang terdapat di SDN 10 TTS adalah satu, tata tertib yang dirancang sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan sekolah. Dua, keyakinan kelas yang dirancang untuk memotivasi siswa bahwa nilai-nilai kebajikan dapat melahirkan murid yang memiliki karakter yang positif. Tiga, mengikutsertakan semua warga sekolah dalam pembentukan kepanitiaan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Empat, berkolaborasi dengan orang tua melalui rapat komite untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Ikut serta dalam kegiatan KKG yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. 6. PGRI adalah wadah profesi guru. Selanjutnya, modal fisik. Modal fisik bisa berbentuk bangunan untuk kelas atau sarana dan prasarana pendukung lainnya. Yang pertama, bangunan sekolah menjadi tempat belajar yang nyaman bagi murid. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai seperti ruangan kelas, musola, UKS, ruangan guru, dan ada infokus, laptop, perpustakaan, WC, lapangan, taman, gazebo, aula, kantin, dan lain-lain. Yang ketiga, ada jaringan internet yang memadai. Selanjutnya, modal lingkungan bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian dan kenyamanan hidup. Yang pertama ada taman sekolah, yang kedua ada pemandangan yang indah di belakang sekolah, terdapat sawah masyarakat. Yang ketiga, terdapat kebun binatang di seberang sekolah. Yang keempat ada rumah potong hewan beberapa meter dari sekolah. Kemudian ada pasar atas dan pasar bawah dan memiliki udara yang sejuk. Selanjutnya, modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Hal ini terdapat dana BOS yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan sekolah. Yang kedua, DPA, yaitu dana yang diberikan pemerintah untuk pengembangan sekolah. Contohnya untuk pembiayaan latihan silet tuwo, membiayai narasumber terkait peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, partisipasi orang tua dalam pendanaan yang tidak tercover oleh dana BOS maupun dana DPA. Selanjutnya, modal politik. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratif dalam tataran
politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Yang pertama, kerjasama sekolah dengan puskesmas untuk menjaga kesehatan murid, kerjasama sekolah dengan polsek atau polres dalam kegiatan sosialisasi keamanan, komunitas sekolah yang berjalan dengan aktif, kerjasama dengan pustaka keliling untuk meningkatkan literasi murid, kerjasama dengan dinas pendidikan terkait pembelajaran di luar kelas, dan kerjasama dengan dinas pariwisata terkait pembelajaran di luar kelas, serta kerjasama sekolah dengan kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Yang pertama, terdapat kerjasama dengan Kementerian Agama dalam peringatan Hari Besar Keagamaan. Kedua, kerjasama dengan Nini Mama dan Bunda Kanduang terkait penguatan PKBAM. Ketiga, melakukan kegiatan sholat duha dan sholat zuhur bersama di sekolah. Yang keempat, melakukan pembiasaan pengumpulan infak setiap Jumat. Yang kelima, melakukan pembiasaan murajaah pagi di minggu kedua setiap bulannya. Keenam, memakai pakaian adat Minang setiap hari Jumat, laki-laki menggunakan deta, perempuan menggunakan baju basiba. Ketujuh, latihan silik tuwo sebagai salah satu usaha melestarikan budaya daerah. Yang kedelapan, mendatangkan guru tamu untuk melaksanakan program unggulan pendidikan Bukit Tinggi. Ini adalah surat undangan untuk mengidentifikasi aset bersama kepala sekolah, majelis guru, dan tenaga kependidikan. Ini adalah notulen rapat bersama mengidentifikasi aset bersama kepala sekolah, majelis guru, dan tenaga kependidikan. Dan ini adalah daftar hadir mengidentifikasi aset bersama kepala sekolah, majelis guru, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, melakukan diskusi identifikasi aset bersama pengurus komite, perwakilan paguyuban kelas, dan tokoh-tokoh masyarakat. Aset utama SD Negeri 10 ATTS Kota Bukit Tinggi, hasil diskusi dengan pengurus, komite sekolah, dan perwakilan paguyuban kelas, serta tokoh masyarakat. Yang pertama, terdapat modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama, serta budaya. Pada modal manusia, sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga atau sebuah investasi besar yang akan menjadikan faktor utama yang menentukan sebuah organisasi, di mana terdapat kepala sekolah, guru dan karyawan yang memiliki pendidikan minimal S1 dan S2. Kemudian terdapat guru yang memiliki sertifikat pendidik, kemudian terdapat guru yang menjadi pengajar praktek dan memiliki keterampilan khusus yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, terdapat murid yang memiliki prestasi yang dicapai baik di bidang pengetahuan, kesenian maupun olahraga. Selanjutnya, ada orang tua atau wali murid yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam serta profesi orang tua yang beragam yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan menjadi motivasi bagi murid di sekolah. Serta terdapat orang tua yang memiliki keterampilan khusus agar bisa mengembangkan kegiatan P5 di sekolah. Selanjutnya, terdapat pengawas sekolah yang sangat kooperatif dalam mengadakan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan terdapat komite yang menjadi jembatan penghubung antara orang tua dan sekolah. Selanjutnya, modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga atas unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Terdapat modal sosial. Yang pertama, terdapatnya tata tertib yang dirancang sekolah yang bertujuan meningkatkan kedisiplinan. Di setiap kelas memiliki keyakinan kelas, kemudian mengikut sertakan semua warga sekolah dalam pembentukan kepanitiaan pada setiap kegiatan sekolah, dan berkolaborasi dengan orang tua melalui rapat komite, serta ikut serta dalam kegiatan KKG yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, dan guru memiliki organisasi yaitu PGRI sebagai wadah profesi guru. Modal fisik bisa berbentuk bangunan kelas atau sarana-prasarana pendukung lainnya. Modal fisik di SD 10 TTS yaitu terdapat bangunan sekolah yang representatif menjadi tempat belajar yang nyaman bagi murid. Terdapat sarana-prasarana yang memadai seperti ruangan kelas, musola, UKS, lapangan, taman, gazebo, kamar mandi, perpustakaan,
aula, dan lain-lain, dan memiliki jaringan internet yang memadai. Dalam modal lingkungan terdapat taman sekolah, pemandangan yang indah, kemudian kebun binatang, rumah potong hewan, pasar atas dan pasar bawah, serta udara yang sejuk. Pada modal finansial, terdapat dukungan keuangan yang dimiliki sebuah komunitas. Ada dana BOS, dana DPA, dan partisipasi orang tua dalam pendanaan yang tidak tercover oleh dana BOS dan dana DPA. Pada modal politik, terdapat kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh sekolah. Yang pertama, kerjasama sekolah dengan puskesmas, dengan polsek atau polres, dengan komunitas sekolah, dengan pustaka keliling, dengan dinas pendidikan, dinas pariwisata, serta kelurahan dan kecamatan. Pada modal agama dan budaya, terdapat kerjasama dengan Kementerian Agama dalam peringatan Hari Besar Keagamaan, kerjasama dengan Niniak Mama dan Benu Kandong terkait penguatan PKBAM, kegiatan melakukan sholat duha dan sholat zuhur di sekolah, kemudian melakukan pembiasaan pengumpulan infak setiap hari Jumat, kegiatan murajaah, kegiatan memakai pakaian adat Minang, dan kegiatan latihan silik tuwo sebagai salah satu usaha melestarikan budaya daerah, serta mendatangkan guru tamu untuk melaksanakan program unggulan pendidikan Bukit Tinggi. Ini adalah surat undangan untuk mengidentifikasi aset-aset yang terdapat di SD Negeri 10 ATTS bersama komite sekolah, paguyuban kelas, serta tokoh masyarakat. Ini adalah notulen diskusi dengan komite, paguyuban kelas, tokoh masyarakat dalam menentukan aset SD Negeri 10 ATTS. Dan ini adalah daftar hadir dalam pemetaan aset SD Negeri 10 ATTS bersama komite sekolah, paguyuban kelas, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan diskusi identifikasi aset bersama murid. Aset utama SD Negeri 10 ATTS Kota Bukit Tinggi hasil diskusi dengan murid itu terdapat modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Pada modal manusia terdapat kepala sekolah yang disiplin. Kemudian terdapat murid SD Negeri 10 ATTS yang memiliki kemampuan yang bervariasi, terdapat guru yang baik, ramah, dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, terdapat wali murid yang memiliki latar pendidikan dan pekerjaan yang beragam, dan terdapat komite sekolah yang menjadi jembatan penghubung antara orang tua dan sekolah. Dengan modal sosial dapat dibuat keyakinan kelas agar murid memiliki motivasi intrinsik agar bertindak sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada modal fisik, terdapat ruangan kelas yang rapi sehingga murid lebih nyaman belajar. Terdapat meja dan kursi yang sebagian besar meja dan kursi baru sehingga membuat kelas lebih nyaman dan memiliki lapangan yang luas untuk berolahraga. Kemudian memiliki toilet yang dapat digunakan untuk BAB dan BAK serta memiliki tempat jajan pada saat jam istirahat. Selanjutnya, modal lingkungan alam yang memiliki banyak pepohonan sehingga lingkungan sekolah terlihat asri. Dan sekolah terletak di dekat rumah penduduk sehingga jarak tempat tinggal murid dengan sekolah sangatlah dekat. Modal finansial terdapat uang kas yang dapat dipergunakan untuk membeli perlengkapan kelas. Serta modal politik terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mendatangkan guru tamu. Pada modal agama dan budaya, terdapat kegiatan sholat zuhur berjamaah untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terdapat kegiatan kultum setiap hari Jumat untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, dan kegiatan bersalaman dengan guru untuk membiasakan sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua. Ini adalah notulen diskusi mengidentifikasi aset bersama murid. Ini adalah daftar hadir mengidentifikasi aset bersama murid. Demikianlah aksi nyata 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.